Selamat datang di video pertama channel Ian Grid. Jadi di sini gue mau cerita, gue menemukan cerita bagus. Judulnya The Mysterious Wallet, dompet misterius. Nah, gue menemukan cerita ini dari aplikasi baca novel yang bernama Wattpad. Nah, di situ gue baca ada judulnya Creepypasta. Buat yang mau baca ceritanya langsung, nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, cerita ini cerita creepypasta ke-17 dari 157, atau sebenarnya lebih dari 157 cerita ya. Karena ada beberapa yang tidak dipakai judul keberapa gitu. Jadi langsung judulnya aja. Nah, jadi awal mulanya ya, tokoh utama dalam cerita ini ada dua saudara, kakak dan adik gitu ya. Jadi kakaknya cewek, lebih tua 1 tahun sama adiknya. Kita sebut aja adiknya Ical dan empoknya Maria gitu, Marie. Nah, jadi si Ical sama Maria ini mereka tinggal di asrama gitu kan. Ibaratnya kalau di kita mah pondok pesantren gitu kan. Nah, jadi mereka tinggal di asrama itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, setiap akhir pekan mereka tuh diizinin pulang buat bersilaturahmi sama emaknya gitu kan, karena bapak mereka itu udah meninggal lama. Nah, jadi mereka tinggal cuma sama ibunya selama mereka di asrama, jadi ibunya tinggal di rumah sendiri. Nah, singkat cerita, pulanglah mereka ya kan, di suatu hari pada suatu tahun mereka pulang. Jadi mereka itu pulang, diizinin pulang dari Sabtu pagi sampai Minggu petang tuh mereka harus udah ada di asrama lagi buat melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Nah, jadi di suatu Minggu pagi mereka tuh berencana pengen berbelanja lah ke mall di pusat kota. Ibaratnya kalau kita di Jakarta gitu kan, mungkin mereka deket ke pusat kotanya. Nah, jadi mereka berbelanja baju, mungkin adanya beli mainan kayak yoyo yang biar di asramanya tuh nggak bosen gitu kan. Belanja sampailah siang ya. Sampai di siang mereka berniat pulang, menunggu di halte gitu kan. Nah, datang bis, nggak beberapa lama datanglah bis. Mereka naik. Nah, ketika mereka naik, sebelum duduk, si adenya atau si Ical ini dia melihat di kolong tempat yang mau mereka dudukin tuh ada dompet diambil kan. Nah, nanya tuh ke kakaknya, "Kak, ini dompet siapa ya?" Nah, mereka tuh ada dompet berdebu gitu kan, ditemukan di bawah kursi tempat duduk si yang Ical mau dudukin. Nah, si Maria balas, "Nggak tahu, coba buka, ada isinya nggak?" Nah, barangkali mereka pikir kalau ada KTP atau ada ATM kan ada nama sama alamat, bisa mereka anterin gitu kan ya. Nah, di situ ternyata cuma ada uang $20, atau kalau kita rupiahin sekitar 313.000 rupiah. Nah, mereka pikir penting tuh kan, udah mereka tutup. Si Maria masukin ke dalam tasnya gitu kan. Sampailah ke rumah. Sampai ke rumah sepi gitu kan, dicariin, "Bu, Ibu, kita pulang. Ical sama Maria pulang," gitu kan, kata si Ical. Mereka nyari-nyari, ibunya nggak ada, rumahnya masih gelap, itu kan udah sore kan, mereka udah mau pulang. Nah, jadi mereka ke dapur gitu kan, nyari-nyari, sampailah mereka ke dapur. Nah, di atas meja makan si Maria ngelihat ada kertas gitu kan, secari kertas. Nah, diambil, dilihat ada tulisan. Nah, intinya tulisannya itu bertuliskan bahwa ibunya tuh lagi pergi sama pacar barunya keluar kota berlibur selama 2 minggu gitulah, intinya gitu ya. Nah, jadi mereka disuruh jaga rumah, jaga kesehatan, nanti kalau ke asrama lagi rumahnya dikunci aja, titipin ke tetangga gitu. Nah, si Maria baru ingat lagi kan masalah dompetnya, bilang lah, coba kita buka lagi, ada nggak identitas dari pemilik dompet gitu kan. Dibuka sama Maria gitu kan. Nah, ternyata isinya tuh waktu dibuka sama si Maria ada satu ATM yang gak ada namanya, ada sebuah tiket bus, dan ada sebuah foto pria hitam putih, foto udah jadul banget, dan ada juga secari kertas gitu kan. Dikeluarin kertasnya sama Maria. Nah, si Ical nanya, "Apa tulisannya?" gitu. Nah, kata si Maria, dicoba baca-baca, "Nggak tahu nih gua," gitu, "nggak paham bahasanya. Mungkin bahasa Latin." Nah, terus kata si Ical, "Lah, kita kan di asrama belajar bahasa Latin, coba baca-baca." Nah, dibaca tuh. Akhirnya diambil kertasnya, dibaca sama si Ical gitu kan, kurang lebih panjang lah, lumayan panjang. Dia baca tuh,
murid firm tesal tamfos es dextrumi gitu kan, bla 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 panjang, diketawain tuh kan sama si Maria, salah dodol gitu kan, dicitak. Kalau dalam bahasa Latin semua huruf itu dibaca u. Akhirnya dia baca lah yang sebenarnya gitu kan, muritum tesalutamus es dextrumi bla 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 bla, dibaca sampai akhir gitu kan. Nggak paham gitu kan, akhirnya ya udahlah, kertasnya ditinggal gitu kan, kertas ditinggal. Nah mereka siap-siap gitu kan, siap-siap. Nah pas main siap-siap, udah pengen maghrib lah kan, udah sore, si Ical nyamperin tuh ke kamarnya Maria gitu, tok 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 gitu kan. Nah pas di denger ada bunyi orang muntah gitu kan, dibuka, kakak lu kenapa kak gitu. Disamperin, ternyata si Maria lagi di kamar mandi kan, dalam kamarnya ada kamar mandi masing-masing gitu kan. Jadi si Maria tuh lagi muntah-muntah gitu kan, kak lu kenapa kak gitu, lu kenapa gitu. Si Maria diem aja gitu kan, pucet. Nah akhirnya si Ical inisiatif lah, diarahin ke kasur gitu. Yaudah kak lu istirahat aja dulu gitu kan, lu mau balik nggak ke asrama gitu kan, kalau nggak mau gue izinin. Si Maria geleng gitu, pokoknya masih pucet, nggak kuat jawab mungkin dia ya. Berbaring lemas saya tuh di kasur. Nah jadi ya udah lu jaga rumah ya, jangan lupa pintu dikunci, gue balik dulu gitu. Nah akhirnya si Ical udah tuh udah pergi, salim sama kakaknya. Setelah salim dia keluar, pintunya ditutup, nunggu bis gitu. Nah bis datang udah pergi. Nah tapi beberapa hari kan si Ical tuh di asramanya Senin sampai Jumat gitu. Dari hari Senin, Selasa yang biasanya kalau ada apa-apa emaknya atau kakaknya tuh dikit-dikit SMS kan, zaman dulu ada SMS gitu. Tungguin gak ada SMS kan, Selasa ditungguin gak ada, Rabu ditungguin gak ada, Kamis, dan sampai seterusnya. Akhirnya sampailah di Sabtu lagi balik tuh si Ical. Nah dia buka, akhirnya dia diizinin pulang lagi kan setiap hari Sabtu. Pulang lah tuh dia naik bis kayak biasa. Nah waktu nyampe rumah keadaannya tuh gelap gitu kan, dipanggil, kak gitu kan, ini kenapa gelap terus bau. Nah jadi ternyata ada bau busuk gitu. Nah, pas masuk, pas banget dia baru nyampe depan kamar kakaknya, makin bau tuh. Dia kira kakaknya kenapa kan, ketok-ketok nggak dibuka-buka. Akhirnya nggak berselang lama kakaknya bukain pintu tuh kan, pintu kamar kakaknya si Maria dari dalam. Kenapa gitu kan, kata kakaknya. Nah si Ical ngeliat kakaknya tuh masih pucet aja. Kak lu kok masih pucet aja, kan belum sembuh. Iya belum nih. Akhirnya si Ical keinget lah, kak ini kenapa bau ya. Nah tuh si Maria tuh nyamperin jendela gitu kan, menuju ke rumah sebelah. Itu anjing tetangga sebelah waktu lagi di jalan ditabrak mobil. Nah yang nabrak itu nggak bertanggung jawab, langsung lari. Nah akhirnya anjingnya yang lagi sekarat pulang ke rumah, mati di kandangnya. Nah sementara saudaranya juga lagi berlibur sama kayak ibu mereka sama pacar barunya gitu. Oh ya udah kak, semua jendela tutup aja. Nah akhirnya si Ica sama Maria tutupin jendela itu. Nah makanya malam datenglah malam hari gitu lah. Dia ke meja makan, ada makanan masakan kakaknya gitu kan. Nah dia nyariin tapi kakaknya nggak ada gitu. Akhirnya disamperin lah, tok kamar gitu kan, Maria lu nggak makan duluan aja Cang. Nah gitu kata kakaknya gitu kan. Akhirnya ya udahlah dia makan sendiri lah gitu kan. Akhirnya sebelum tidur ini dulu dia nyiapin makan sepiring gitu kan, masuk ke dalam kamarnya Maria, taruh di atas bupet gitu kan, taruh di atas meja belajar, taruh, kak nanti makan ya kalau lapar. Iya gitu. Nah kata baliklah kamar tidur gitu. Nah besokannya ya begitulah gitu kan, minggu pagi dia biasa main-main ke rumah tetangga sekitar. Akhirnya waktunya pulang, balik ke asrama, dia balik ke rumah, kakaknya masih aja sakit. Bilang lagi kan si Ical, kalau masih sakit ya udah gue izinin lagi lah, izin tambahan sama pak guru di asrama gitu kan. Terus gue jelasin kalau lu masih pucet, masih nggak nafsu makan. Akhirnya dia saling lagi, kebiasa balik lagi. Nah waktu dia
hari Rabunya gitu kan, Rabu setelahnya itu dia bangun banyak banget pesan gitu kan, dari teman dia SD, dari ibunya sendiri. Nah, isi pesannya tuh intinya, Ical pulang gitu kan, kakak lu meninggal, lu kemana aja gitu. Nah, Ical panik dong. Dia bangun tidur langsung ada pesan kayak gitu, panik kan, kaget. Akhirnya udah dia ngapak-ngapak barang, packing barang, pulang lah gitu. Nah sampai ke rumahnya bener ternyata kakaknya udah dikafanin gitu kan, udah dikafanin. Akhirnya ibunya langsung nyamperin, Cal lu kemana aja sih, ini kakak lu udah meninggal 5 hari, sambil nangis gitu kan, nangis sembari marah gitulah. Udah meninggal dari 5 hari yang lalu, kok lu nggak ngabarin ibu gitu, kok kamu nggak ngabarin ibu. Nah dilirik-lirik ternyata tetangga sama anjing yang kakaknya maksud anjingnya meninggal, tetangganya lagi luar negeri itu ada gitu. Akhirnya si Ical nyamperin, teh emang teteh udah pulang libur gitu. Nah liburan apa Cal, orang teteh nggak kemana-mana dari kemarin gitu kan. Dilihat anjing juga seger buger gitu. Nah, terus kemarin bau busuk apa dong gitu kan kata Cal. Akhirnya dia coba mikir-mikir, ini kenapa sih kakak gue tiba-tiba begini, aneh gitu kan. Udah dinyatakan dari dokter meninggal 5 hari yang lalu, tapi kalau 5 hari yang lalu berarti hari Sabtu Minggu tuh masih hidup kan, udah meninggal kan. Nah tapi kok bisa dia ketemu gitu kan, apa dibikinin makan, dimasakin makan lah, dicari-cari ketemulah kan artikel di sebuah website Google lah ibaratnya gitu kan. Jadi secari kertas yang mereka temukan di dompet yang berisikan kata-kata itu ternyata adalah mantra, yang kurang lebih mantra untuk orang yang bosan hidup dan ingin menyerahkan jiwanya pada setan gitu kan. Nah ciri-cirinya mereka itu akan meninggal nggak berselang lama dari setelah mereka membaca kertas mantra tersebut. Nah dan orang-orang yang ada di sekitar orang yang membaca tersebut akan melihat bayangan jiwa dari orang tersebut, padahal orang tersebut udah meninggal. Dan contohnya dari Maria gitu kan, Maria ditemukan meninggal di bawah kasur di hari Rabu gitu kan, Rabu pagi. Nah tapi si Ical hari Minggunya masih ngeliat. Nah itulah ciri-cirinya. So begitu guys cerita dari Misterius Wallet gitu kan, cerita gue yang pertama. Kalau kalian penasaran sama teks mantra yang ada di dalam ceritanya, bisa komen di bawah dan kalian coba baca. Ingat ya, kalau bahasa Latin itu huruf V diubah jadi huruf U. So jangan lupa like and subscribe buat video gue selanjutnya, and